ini pikiran kita ini datangnya dari mana? Pikiran batin ini datangnya dari mana? Di paper 42 ditulis gini, ya mengenai ini ya, mengenai Reiki. Dalam evaluasi dan pengenalan batin, nah, Bapak kan bilang, ini kan permainan batin, Pak. Berarti harus kita evaluasi dan harus kita kenal. Ya, dalam evaluasi dan pengenalan batin, nah, tadi ada informasi yang disampaikan oleh Pak Yusuf sama dengan telepon tadi. Nah, yang hilang tadi, yang dianggap ini ada di Urantia, kita cari telepon yang hilangnya apa nih? Apa petunjuk yang hilang. Di sini dibilang, dalam evaluasi dan pengenalan batin, perlu diingat bahwa alam semesta itu tidak mekanis ataupun magis. Ya, alam semesta ya tidak magis. Alam semesta itu adalah suatu ciptaan batin. Jadi waktu Pak ini bilang permainan batin, dia lagi menciptakan bersama alam semesta. Nyambung ya? Nyambung nggak? Nyambung nggak? Ya. Alam semesta itu adalah suatu batin dan suatu mekanisme hukum. Hukum. It's a mas kun fayakun. Kita beriman nggak sekarang lakukan itu? Kalau hanya tadi lakukan mekanisme, katanya Pak Yusuf, ditambah dengan iman dan ada di peradilan, ini hukum. Must be done. Iman sebesar biji sawit bisa gerakin, ini hukum. Lalu dia bilang, sekarang ini udah hukumnya. Sekarang kita aplikasikan ya, yang tadi Bapak bilang kan, pegang ini. Di sini dia bilang, meskipun dalam aplikasi praktisnya, hukum-hukum alam beroperasi dalam apa yang tampak sebagai alam rangkap dua, dari batin kok bisa ke fisik? Seolah ada alam rangkap dua kan dalam aplikasinya kan, ambil permainan batin, lalu bisa fisiknya sembuh, jantung bisa sembuh. Meskipun dalam aplikasi praktisnya hukum alam beroperasi dalam apa yang tampak sebagai alam rangkap dua, yang fisik dan yang spiritual, batin itu spiritual, yang fisik ke badan kita. Dalam kenyataannya, keduanya adalah satu. Keduanya adalah apa? Satu. Jadi kita menyatu. Jadi mekanisme menyatu ya adalah satu. Lalu di situ. Dan ini yang terpenting bahwa kita juga bisa melakukannya. Kemampuan, nah di sini dibilang, sekarang kemampuan untuk mengamati satu dan menemukan batin dua dan mekanisme alam semesta itu tiga mekanisme ya, bergantung sepenuhnya pada kemampuan lingkup epigenetik, betul? Lingkup, kemampuan lingkup dan kapasitas dari batin yang menyelidiki yang melakukan pengamatan tersebut. Tergantung dari Anda. How you mengamati, menyelidiki, meneriki, ya bahwa ini begini mekanismenya, lalu kita lakukan pengamatan dengan teori-teorinya Pak Kun, bahwa memang begitu dengan teori horografiknya, iman kita jadi besar sekali, karena kita tahu ini secara ilmiah, ini ilmiah sekali. Lalu dibilang, batin-batin, ada batin-batin ruang waktu, space and time, batin-batin yang ada di alam semesta kita, yang diorganisir dari energi-energi ruang dan waktu, jadi di alam semesta diorganisir oleh energi ruang dan waktu, ya, adalah tunduk pada mekanisme ruang dan waktu. Dan hukum-hukum tadi is a law. Jadi penting kita bicara ada law of energy, law of vibration, law of polaritas, ada batin, bahwa antara spiritual sama jasmani tidak berbeda, sebenarnya adalah satu hukumnya. Lalu kita praktekkan dengan teknik loh. Nah, jadi tekniknya begini. Saya mendengar acara Bapak yang bertopik Universal Mind dan saya tertarik sekali. Dan kalau tidak salah mengerti, mind itu sebenarnya bisa juga disebut mental ya, Pak Richard. Iya. Nah, sebelum saya bertanya banyak list saya, mungkin Bapak bisa jelaskan kepada saya apa itu mental yang dimaksud oleh Bapak? Ya, jadi mental itu adalah mind atau kalbu atau batin, ya, dan semuanya itu ada aktivitasnya. Kalau mental itu tidak kita aktifkan, maka dia statis. Tapi kalau kita aktifkan, dia menjadi aktivitas mental. Aktivitas mental contohnya apa? Pemikiran. Ya. Jadi pemikiran adalah pikiran yang bergerak. Berarti ada aktivitas mental. Dan
seperti kita diskusi di tempat yang lalu atau di episode yang lalu, bahwa semua pikiran berada di satu ruang yang namanya space of mind atau space of mental. Ya, jadi tinggal kita aktifkan saja bagaimana cara kita mau mengaktifkan. Nah, itu namanya aktivitas mental. Jadi pikiran itu berada di dalam mental. Yes. Terus dengan kaitannya dengan otak atau yang kita sering sebut brain ya, kalau bahasa Inggris bagaimana antara mental, pikiran, dan otak? Kalau mental itu softwarenya, kalau brain itu otaknya itu hardwarenya. Jadi seperti kalau kita mau menyimpan memori, kalau tidak ada software, kalau di komputer, kita tidak bisa menyimpan memori tersebut. Tetapi memori tersebut tersimpan di hardwarenya. Jadi kalau hardware-nya rusak, tidak ada aktivitas mental. Harus diperbaiki dulu brain-nya, baru ada aktivitas mental. Jadi memori itu tidak bisa kita buka, ya, atau file-file yang telah kita buat. Kalau hardware-nya rusak, maka kita tidak bisa membukanya kembali, kecuali kita menggunakan software baru, ya, untuk membuka file yang rusak. Nah, itu butuh aktivitas khusus, keahlian khusus, teknik khusus untuk membuka file-file yang rusak. Jadi software tadi mental adalah software, kemudian otak itu hardware-nya, kemudian memori itu seperti chip file-file yang sebenarnya terletak di dalam hardware ya, Pak Richard. Kemudian tadi Bapak sebutkan bahwa mental itu berfungsi dengan cara beraktivitas. Aktivitasnya bagaimana, Pak? Berpikir, iya. Dengan berpikir, dan ada berpikir itu sebenarnya ada pikiran yang disebut pikiran sadar, dan ada yang disebut pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar dia yang melakukan hal untuk berpikir, dan sebenarnya dia satu-satunya bagian dari pikiran kita yang berpikir. Pikiran sadar. Bukan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar tidak berpikir. Pikiran sadar dia melakukan kegiatan untuk berpikir. Dia mampu untuk berpikir, dia mampu untuk berdalih, dia mampu untuk membuat argumentasi, dia yang membuat keputusan. Keputusan datangnya dari pikiran sadar, bukan dari pikiran bawah sadar. Dan dia bisa menekan pikiran sadar untuk tidur, dan dia bisa menekan pikiran bawah sadar untuk bangun. Jadi pikiran sadar itu sangat aktif, dan dia kaitannya biasanya dengan tujuan kita, goal kita. Jadi kalau kita punya tujuan dalam hidup kita atau dalam pekerjaan kita, kita olahnya dengan pikiran sadar kita. Ya, untuk mencapai goal. Yang jadi masalah sebenarnya kemampuan mental kita kan bukan hanya pikiran sadar saja, tapi ada juga pikiran bawah sadar. Tetapi kita hanya menggunakan pikiran sadar, yang sebenarnya cuma 10% dari kemampuan seluruhnya. Jadi Ibu Mari bisa bayangkan nggak kalau kita bisa mengaktifasi mental kita juga pikiran bawah sadarnya. Ya. Tapi pikiran bawah sadar tidak bisa berfungsi kalau tidak diperintahkan oleh pikiran sadar. Jadi pikiran bawah sadar itu kira-kira 90% dari kemampuan pikiran itu, kemudian yang sadar 90, tetapi sebenarnya yang sadar cuma 10. Yang sadar cuma 10, tapi sebenarnya yang memutuskan untuk pergerakan ini yang sadar. Ya, pikiran sadar. Saya tertarik juga nih Pak Richard, sebelum masuk ke kenapa ini penting sekali untuk mengetahui sadar dan tidak sadar hubungannya dengan apa. Tapi sebenarnya kepentingannya apa sih Pak untuk kita semua sebagai manusia belajar atau memahami tentang mental ini? Kalau kita mengetahui atau belajar mengenai mental, kita akan mempunyai banyak keuntungan. Paling tidak kalau kita lihat, kita bisa menyeimbangkan tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Kita bisa mempunyai bank memori yang besar. Kita bisa mempunyai yang disebut intuisi. Ya. Karena ada perbedaan. Pikiran sadar itu adalah pikiran karena keinginan. Tapi pikiran bawah sadar, pikiran yang karena instinktif. Kalau dengan pikiran sadar, kita tidak bisa melakukan yang disebut sixth sense.
tidak bisa receive message atau dari jauh, atau kita transmit message dari jauh. Ya, kalau kita melakukan dengan pikiran sadar untuk katakan namanya distance healing, tidak bisa. Karena yang mampu melakukan itu adalah pikiran bawah sadar. Dengan kalau kita mengaktifkan mental kita untuk pikiran bawah sadar, kita bisa menjadi receiver, bisa menjadi transceiver. Artinya kemampuan kita bisa kita kapasitasnya bisa kita besarkan sehingga kita bisa kayak komputer. Kalau komputer terbatas, memorinya harus dibesarkan kan. Nah, jadi kalau pikiran sadar memorinya cuma 10, ya kalau kita ingin besarkan, kita harus pergi ke pikiran bawah sadar yang besarnya 90%. Oke, apa bedanya pikiran sama mind? Ini harus pakai pikiran atau harus pakai mind? Coba, ada pikiran sama mind apa? Bebas saja. Kreatif. Yuranti ada kan? Ya, ketika diterjemahkan batin sering kan. Kapan kita terjemahkan itu batin, kapan kita terjemahkan itu pikiran? Thought, jelas pikiran kan? Thought, betul? Oke, kita bicara thought dulu. Thought itu apa? Mind bukan? Kerja otak. Berarti apa? Impuls listrik dan hormon dan kimia. Saya tersinggung. Itu mind atau pikiran? I'm in love. Itu mind atau pikiran? Apa? Pikiran. Evagis, mind atau pikiran? Pikiran. Makanya itu kan ada 4 syarat. Kita harus mandi-mandi, orang tua bilang kan. Electrical pulse, elektrokimia, karena itu semua pikiran, itu bukan mind. Oke, sekarang saya ingin tanya. Rosok, itu pikiran atau itu mind? Itu main, Pak. Mind. Exactly. Makanya filsafat barat itu nggak mengenal kata rosok, nggak ngerti. Kemarin di rumahnya Pak Yusuf, one of the best time in my life tuh, Pak. Ya. Arif bicara mengenai soal, nggak apa-apa ceritanya saya Arif ya? Silakan, Pak. Rin, kamu udah sampai tidur belum, Rin? Jam 10, 11. So, main, oke. Arif Citra, waktu dia dibaptis, dia ada vibration di gelombangnya, sehingga pendetanya bilang, ini gelombangnya kok beda, gitu kan? Ya, observe. Terus Arif bilang, saya coba ke kuil di temple di Bali. Saya pengen tahu action ini ya rasanya. Lalu diskusi kita, sebenarnya action itu nggak penting. Yang penting rasa, gitu. Rasanya gimana, gitu. So, karena si dimensi-dimensi itu, dia nggak mengenal elektrokimia, pikiran nggak ngerti. Yang dia ngerti, bahasa dia itu bahasa rasa. Jadi dalam meditasi itu, dia harus merasa. Bukan pikiran, nggak. Makanya orang-orang Hopi, orang-orang Indian itu, kalau mereka mau datangin hujan, waktu mereka meditasi, mereka udah rasa tuh. Ya, airnya menitis di kepala mereka, kakinya udah setengah banjir, dia rasa bener. Itu language yang dimengerti. Itu the matrix ya. Matrixnya Greg Braden, siapa lagi, Bruce Lipton, Joe Dispenza, whoever lah. Ya. Tapi dari semua nggak usah didengerin. Yang dengerin Greg Braden aja. Kenapa? Karena dia geologis, bro. Dia ngerti. Kalau kayak Joe Dispenza, semua fake semua tuh. Cuma baca dari literatur. Dan selalu dia mengatakan bahasanya we, seolah-olah we are scientists. He's not a scientist. Okay? Greg Braden is a scientist. Bruce Lipton is a scientist. Ya. Yang lain-lain itu bukan scientist semua. Copycat semua. Mereka nggak pernah lakukan riset. Robert Monroe, pernah dengar Robert Monroe? Belum pernah dengar? He's a pure scientist. Nah, itu yang diteliti oleh astral travel, protokol-protokol itu yang kita harus pakai. Nah, pokoknya kalau orang-orang yang namanya guru-guru itu yang dengan ribuan orang udah pasti duit aja tuh pikirannya. Nggak pernah riset mereka. Kenapa? Karena saya pernah challenge semuanya. 3 menit rontok.
Greg Braden, oke. Kita lihat life-nya, kehidupannya. Kita lihat. Beda, bro. Oke, jadi dalam Fohat itu, divine mechanic itu, you akan merasa. Bukan berpikir, oh saya gini. Nah, sekarang you akan menerobos vortex you harus terobos dulu, bro. Lu harus tahu hambatan vortex you di mana. Makanya pertama kali kita harus bikin ukurannya dulu. Kita ukur dulu masing-masing. Ya. Saya ajarin metodenya, kalian ukur sendiri. Tahu. So you talk that with the energy. Nanti kalian tahu, kalian ada dimensi emosi, ada dimensi mental, dimensi astral, dimensi spiritual 1, dimensi spiritual 2. Layernya banyak banget. Jadi pertanyaannya dulu, diskusi kita dulu, yang Ridi pernah nanya, bisa nggak kita keluar dari alam semesta kita? Di buku kan kita bilang enggak. Ingat nggak? Tapi bisa. Itu ada di dalam.